Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan majelis guru dan ibu kepala sekolah pada kegiatan berbagi praktik baik diskusi bersama ibu kepala sekolah sebagai CGP angkatan 2024. Selawat beriringan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kehadiran kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan majelis guru semuanya, pada diskusi kali ini kita akan membahas berbagi praktik baik. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Kemudian yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus doa. Kemudian diskusi bersama dan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Setelah itu penutup. Itu rangkaian acara kegiatan kita. Pada acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Novita Rahayu. Kepada Ibu dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Bapak Izardil. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah pada siang hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka PGP yang akan dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Dewi Gantasari. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar awal sampai akhir. Selanjutnya selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah umat ia dunia Nabi Muhammad SAW.
yang telah membawa manusia dari alam kebodohan pada alam yang berilmu, pengetahuan dan berakhlak yang mulia seperti dituntut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibu kepala sekolah yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita buka acara kita berbagi praktek kebaikan dalam rangka guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dewi Gartosoli. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat bagi pelaksana sendiri dan kita semuanya untuk mencapai kesuksesan pendidikan bagi anak-anak bangsa, khususnya SDN 01 Muka. Untuk mempelajari kegiatan kita ini, marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan membacakan Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kita melaksanakan kegiatan ini, dan terakhir kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah tadi acara kita bisa berjalan dari awal sampai akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitunya diskusi berbagi praktik baik dengan tema budaya positif yang akan dipimpin oleh CGP hebat kita yaitunya Ibu Dewi Gartosoli. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat ibu-ibu, rekan guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 01 Muka yang alhamdulillah pada kesempatan ini bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang berbagi praktek baik yang merupakan salah satu tugas kami sebagai guru penggerak sebagai aksi nyata pada modul 1.4. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kegiatan ini dijadikan Allah sebagai amal ibadah bagi kita dalam rangka menuntut ilmu, yang mana kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita muslim, dan mudah-mudahan dengan niat ibadah apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan mendapat berkah darinya. Amin. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan berbagi praktek baik budaya positif yang insya Allah akan kita implementasikan di sekolah kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ini bukanlah kegiatan pertama yang dilakukan di sekolah kita, karena
pada tahun kemarin ada 2 orang guru kita yang sekarang sudah dikukuhkan sebagai guru pegera, yaitu Ibu Putri Anggreni dan Ibu Dela, dan sekarang sudah menjadi guru pegera. Ini juga kegiatan sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Jadi saya yakin ini bukanlah hal yang baru bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan, yang akan kita diskusikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka ini. Kemudian disiplin positif. Selanjutnya motivasi berlaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Berikut posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, ada 3 pertanyaan pemantik yang akan kita diskusikan atau kita pikirkan secara individu. Pertanyaan pemantik tersebut kita hanya menjawabnya setuju atau tidak setuju. Karena ini tidak ada betul salahnya, jadi kita berhak memilih apapun sesuai dengan keinginan hati kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan bagi Bapak Ibu yang menyatakan ini setuju, silakan angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Yang menyatakan tidak setuju, silakan angkat tangan. Nah, berarti ada 9 orang yang setuju. Bagaimana Bapak? Bapak pilih yang setuju atau tidak setuju? Yang tidak setuju. Berarti semuanya memilih tidak setuju. Boleh salah satu dari kita menyebutkan alasannya? Mungkin Ibu atau Bapak yang setuju, yang tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apa kira-kira alasannya? Baiklah, kami dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, kan? Tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau itu setuju. Setuju. Ya. Alasannya Pak? Karena ya, untuk menegakkan disiplin itu perlu, mungkin yang pertama kita berikan teguran, nah mungkin dengan teguran itu lanjut kepada hukuman. Kalau tanpa memberikan hukuman, disiplin tak akan mungkin bisa ditegakkan. Karena hukuman itu kan kalau di peraturan negara itu perundang-undangan harus ditegakkan dengan hukuman. Jadi, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, mesti. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Berarti Bapak sudah menjelaskan bahwa hukuman, Bapak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita minta pula komentar dari Bapak, dari ibu-ibu lagi ya. Ke Bapaknya masih ada 1 orang yang tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin Ibu guru penggerak kita. Kalau menurut saya, hukuman, saya tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Apa alasannya? Karena hukuman itu kadang malah membuat anak semakin melakukan kesalahan atau semakin tidak disiplin. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu Reni, tepuk tangan untuk Bu Reni. Baik,
Tadi sudah ada dua pendapat, betul salahnya nanti kita kaji setelah kita mempelajari materi yang sudah disampaikan tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang tidak setuju terlebih dahulu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah kita setuju atau tidak setuju? Yang setuju Bapak Ibu silakan angkat tangannya. Yang setuju. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang tidak setuju ada 3 orang. Terragu-ragu bagaimana Bu Siska? Tidak setuju. Nah sekarang kita minta komentar Bu Siska lagi. Apa alasan Bu Siska tidak setuju menyatakan pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak? Menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Alasannya, karena hukuman itu tidak semuanya, masalahnya tidak semuanya sama. Terima kasih Bu Siska. Dan kita sudah berpendapat. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Apakah kita setuju dengan hal ini atau tidak? Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik Bapak Ibu, kita simpan dulu jawaban kita. Nanti seiring berjalannya waktu kegiatan kita akan menyimpulkan sendiri mana jawaban kita yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu, kita tahu Bapak hebat kita, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah memberikan filosofi pendidikan yang luar biasa, yang menyatakan kita sebagai among yang menuntun murid dalam pembelajaran. Menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi kita sebagai guru harus menuntun murid kita dalam setiap pembelajaran sesuai dengan kodrat alam, yaitu di mana siswa atau murid kita tumbuh sesuai dengan kultur budayanya, sesuai dengan latar belakang keluarganya, latar belakang ekonominya, dan latar belakang kebiasaannya, dan juga kodrat zaman. Kita menuntun anak kita, murid kita sesuai dengan zamannya. Mungkin Bapak Ibu kita yang sudah senior itu tahu betul bedanya bagaimana anak zaman sekarang, bagaimana ibu mendidik anak zaman sekarang, bagaimana bapak mendidik anak 5 tahun yang telah berlalu, atau mungkin waktu kami di SD tentu pasti berbeda karena zamannya pun berbeda. Jadi tugas kita sebagai guru menuntun anak murid kita sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kemudian yang tak kalah penting menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti atau karakter yang merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Nah, inilah merupakan pendidikan sekarang, pendidikan Merdeka Belajar yang mengutamakan budi pekerti, bahkan diberikan khusus untuk proyek profil pelajar Pancasila atau P5-nya pada kurikulernya. Selanjutnya, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu berpihak kepada murid, di mana murid yang mempunyai peranan dalam pembelajaran, guru hanya sebagai penuntun.
Jadi ibaratnya kalau kita dengan murid, ibaratnya petani dengan di sawahnya. Petani memelihara padinya. Kita hanya petani dan pekebun yang memelihara tanaman kita, padi kita, bagaimana usaha kita supaya tumbuh subur sesuai dengan lahannya. Pasti berbeda tanahnya. Tanah di muka tentu berbeda dengan tanah yang ada di banyak gunung berapinya, atau tanah yang ada di negeri-negeri yang besar. Itulah tugas kita sebagai guru untuk menuntun murid kita. Baik Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan lahan perawatan oleh pendidik untuk menumbuhkan murid-murid sebagai tanamannya subur. Sekolah ibaratnya tanah, tempat bercocok tanam. Warga sekolah berkolaborasi untuk menimbulkan kebiasaan baik, untuk memunculkan karakter-karakter baik, sehingga inilah yang dinamakan dengan budaya positif. Dari sini bisa kita lihat bahwa karakter baik ini warga sekolah. Jadi tujuannya warga sekolah, bukan murid saja. Nah, itulah nanti yang akan kita terapkan. Bagaimana budaya positif ini kita terapkan mulai dari diri kita sendiri. Terutama saya sebagai pimpinan yang tentu sebagai yang pertama melakukan kegiatan perbaikan perubahan, tentu juga saya harus melakukan perubahan terlebih dahulu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Kira-kira apa gunanya? Ataukah kita tetap pertahankan kebiasaan lama kita? Nah, kemudian sebagai seorang pendidik, bagaimana menciptakan budaya positif tersebut? Dan apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Nah, itu kita sendiri sudah tahu itu. Kita punya jawaban masing-masing, dan kalau kita buatkan jawabannya, saya yakin itu jawabannya pasti sama, karena kita sama-sama berada di sekolah ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekarang kita buka cakrawala kita lakukan perubahan paradigma. Sebelumnya kemarin saya masih ingat ada Bu Dela ya, kegiatan kepalan tangan. Nah, ada A dan B. Silakan mungkin Bapak Ibu berpasangan berhadapan-hadapan. Nah, kita yang satu mengepal tangan, yang satu berusaha untuk membuka kepalan tangannya. Silakan dilakukan. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu lagi berusaha membuka kepalan tangannya. Ingat, yang punya kepalan, di dalam kepalan itu ada rahasia yang sangat penting yang tidak boleh satupun orang di dunia ini yang tahu. Nah, silakan yang membuka, silakan buka. Bagaimana kita membukanya supaya kita bisa tahu, karena rahasia itu penting. Mana tahu itu adalah warisan yang diberikan kepada kita yang disembunyikan oleh teman kita. Disilakan dibuka. Usahakan membuka, yang satu lagi usahakan mempertahankan. Nah, kita bisa membujuk. Kalau dia mau dibujuk, kita ancam, atau kita rayu, atau kita suap mungkin. Nah, apa saja agar kepalan tangannya terbuka. Ada yang berhasil? Apapun boleh. Nah, mungkin sudah ada yang berhasil. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pak, kira-kira mana yang akan bertahan atau yang membuka? Kira-kira yang mana, Pak? Dua sama-sama bertahan. Berhasil nggak membuka, Pak? Berhasil nggak membuka, Pak? Kemungkinan besar berhasil. Kemungkinan besar tidak. Tidak. Kemungkinan besar tidak. Kita lihat apa penyebabnya.
Nah, ternyata disinilah teori kontrol dan teori pilihan. Kalau diibaratkan tadi, yang mengepalkan tangan itu siapa? Kita. Murid atau guru? Yang mengepalkan tangan murid atau guru? Murid. Yang membuka kepalan adalah? Nah, jadi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar? Benar itu Bapak Ibu semuanya? Itu sudah pengalaman kita sehari-hari. Kita menuntut murid kita begini begitu, namun ada murid kita yang sama sekali seperti Bu Dela tadi. Dia ngotot untuk tidak mau mengikuti petunjuk kita. Sudah kita bujuk, tidak juga. Sudah kita rayu, sudah kita ancam, juga tidak ada perubahan. Inilah teori kontrol. Dan kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, kita paksa dia, kita ancam dia. Dia bangunlah, akhirnya dia membuka. Tapi ternyata ini menuju pada identitas yang gagal. Kita telah membuat dia lari dari identitas dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mohon nak demi ibu, nggak kasihan kamu dengan ibu. Nah, itu kadang kita menggunakan pesan negatif, tetapi mereka merasa dirinya gagal menjadi orang baik. Nah, Bapak Ibu, kita lihat nanti di mana posisi kita selama ini sebagai guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu pasti kita temukan di sekolah. Nah, sedikit-sedikit dia minta bantuan kita, sedikit-sedikit dia merengek pada kita. Selanjutnya, banyak ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah turun-temurun yang dilakukan orang tua kita dulu terhadap diri kita. Pendidikan di zaman kita begitu yang kita terima. Kadang-kadang itu pula kadang kita terapkan pada anak didik kita, bahkan anak kandung kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu, seperti membuka kepalan tangan tadi. Kita mengancam, kita merasa dia anak kita, dia murid kita berhak untuk membuat mereka mematuhi peraturan yang baik buat kita. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, Bapak Ibu, lalu siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon mengatakan realita atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama, teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita memahami orang lain, bukan kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, contohnya anak kita kelas 1 yang sebentar keluar, sebentar berlari, sebentar dia menangis. Dia punya tujuan. Contohnya dia menangis, oh ternyata dia lapar. Dia menangis, ternyata dia pengen sesuatu yang begitu dia cita-citakan. Nah, jadi semuanya memiliki tujuan. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita, itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Benar atau salah? Benar sekali. Walaupun anak-anak kita masih balita, kita sebagai orang tuanya pun tidak bisa mengontrol dia. Hanya dia sendiri yang bisa mengontrol diri anak kita. Contohnya ketika dia ada sesuatu yang dia bikin menangis, kita stop dulu kan suara azan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mempelajari teori stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia. Apa hubungannya teori stimulus respon tadi dan teori kontrol tadi dengan kebutuhan dasar manusia? Ternyata pada hakikatnya anak-anak kita di sekolah, murid-murid kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ternyata ada kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap individu? Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi anak-anak kita membuat penyimpangan di sekolah karena mereka di rumah orang tuanya sering berantem, atau mereka orang tuanya tidak ada lagi, tinggal dengan neneknya, atau mungkin di rumah dia anak yang kesekian, kurang perhatian. Kemudian kebutuhan penguasaan. Setiap manusia pasti punya kebutuhan penguasaan. Kadang kita merasa tertindas, tidak saja anak-anak kita, mungkin kita merasa setiap disuruh, ini disuruh, itu disuruh. Atau mungkin ada yang begitu di sini mungkin, Bu Dera atau Pak Iqbal, sebentar karena dia patuh ya, apapun kegiatan di kecamatan, sebentar Iqbal. Padahal kita ingin punya kekuasaan pula, ingin dihargai. Yang itu Iqbal. Kemudian kebutuhan kesenangan. Semua kita pasti butuh kesenangan. Kalau kita sudah lelah, butuh hiburan, butuh rekreasi. Apalagi murid-murid kita. Kita lihat kemarin di hari perayaan kemarin, mereka luar biasa tampilnya. Padahal di sekolah kadang kita sudah kehilangan akal menghadapinya. Tapi saat mereka tampil di tribun kemarin, mereka luar biasa. Kenapa? Ternyata kebutuhan kesenangan mereka terpenuhi. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Ada anak kita yang mengambil makanan temannya, yang mengambil makanan kantin, ternyata mereka lapar. Ternyata di rumah mereka kurang makanan. Makanya dia melakukan hal untuk memenuhi agar bertahan hidup. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kadang-kadang di saat kita belajar, apalagi teori pembelajaran kita kurang menarik, maka anak-anak kita akan ribut. Kemudian satu persatu permisi dengan alasan ke belakang dan lain-lainnya karena mereka ingin bebas. Itulah alasan mengapa anak-anak didik kita sering kita temukan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik Bapak Ibu, supaya lebih jelas, saya minta kita memberikan contoh. Untuk yang pertama, kasih sayang. Kira-kira ada enggak contoh yang sudah Bapak Ibu alami di sekolahnya? Apa masalahnya? Dan yang ternyata anak tersebut
kurang kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Ibu Delvia bisa. Guru K1 biasanya banyak pengalaman ya, apalagi dengan siswa-siswa barunya. Baiklah, ini pengalaman saya dalam kelas tentang seorang anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya di rumah. Di sekolah dia begitu perhatian, begitu kurang perhatian yang nampak di dalam kelas itu. Dia diganggu temannya, dia tidak mau karena dia tidak mau dengan bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Terus apa yang dia inginkan itu dapat nggak? Apa yang dia buat terbayang yang dia inginkan. Terima kasih Ibu Pia. Jadi ada salah seorang siswa Ibu Pia, kalau dia apa yang ia inginkan harus dapat, tidak boleh diganggu oleh teman. Disapa teman sedikit saja dia sudah menangis, meraung-raung. Nah, ternyata setelah diamati, didekati oleh Ibu Pia, ternyata anak ini butuh kasih sayang. Kita lanjut mungkin contoh yang lain. Bisa Guru K1 kita ada 2. Mungkin Bu Nompi bisa menceritakan anak di kelasnya yang kekurangan kebutuhan dan apa perilakunya. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Di sini kami sedikit bercerita tentang kebutuhan kebebasan, yang mana seorang anak dituntut oleh orang tuanya ketika belajar di sekolah membawa nilai 100. Ketika anak gagal bisa dapat nilai 40, 30 atau 50, langsung dimarahi. Keluar dari kelas anak langsung dihadik. Kenapa cuma dapat nilai 40? Kira-kira itu pengalaman dari kami kelas 1. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kelas berbagi kita hari ini. Banyak sekali mungkin pengalaman-pengalaman yang kita temukan di kelas, apalagi Bapak Ibu kita yang sudah puluhan tahun, bahkan yang sudah mendekati masa purnabakti. Bahkan saya sendiri adalah siswanya. Tentu sangat banyak pengalaman-pengalaman yang beliau alami di kelas. Dan itulah tugas kita sebagai guru. Beda hari, beda zaman, beda pula permasalahan yang kita temui. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan yang 3 di awal tadi mungkin akan segera kita jawab, yaitunya kita akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Kapan sih kamu tidak terlambat? Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikik. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah,
Tadi posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lanjut posisi ketiga, yaitu posisi guru sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Terakhir posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat duplikat video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sekarang saya akan membagikan stick note. Silahkan kita berikan tanggapan kita tentang 5 posisi kontrol tadi. Ada sebagai penghukum, sebagai teman, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai kontrol, dan yang kelima sebagai manajer. Bagaimana pendapat kita tentang 5 posisi kontrol tersebut? Apakah kita semua pelanggaran itu hanya kita lakukan posisi kita di satu posisi saja, atau mungkin kelima-5 posisi ini bisa kita pakai? Tolong ya. Yang besar, yang satu orang satu setengah. Boleh kita pilih satu saja atau kita pilih kelima-limanya, tergantung pendapat kita. Pilih salah satu. Gimana posisi kita? Kita pilih mana menurut kita, apakah semua posisi itu kita butuhkan atau hanya satu posisi saja, dan apa posisi yang menurut kita tersebut. Sebagai teman, posisi manajer. Posisi kontrol diri Bu. 5 posisi kontrol diri.
Masih ada yang belum? Bu Rani, mau ditambah kertasnya? Sambil menunggu Bu Rani, kita bacakan satu persatu. Di sini sudah dikelompokkan berdasarkan pendapat kita. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, posisi guru dalam menghukum sesuai dengan karakteristik. Oh, bukan, ini kelompok sama ini dengan ini. Ada 2 kelompok. Pulang. Kelompok pertama mengatakan bahwa semua posisi kontrol tersebut dapat dilakukan guru sesuai dengan situasi siswa. Mungkin kalimatnya yang berbeda, tapi maksudnya ini sama. Betul begitu Bapak Ibu? Kita minta satu tanggapan dari Bapak Ibu kita yang mengatakan bahwa semua posisi kontrol itu bisa kita lakukan tergantung situasi dan kondisi. Mungkin Pak Iqbal? Terima kasih ya Bu Leri. Menurut saya semua kontrol, posisi kontrol bisa dilakukan tergantung situasi di lapangannya. Ada yang bisa dilakukan sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai memberi hukuman. Semua bisa dilakukan tergantung kondisi di lapangannya seperti apa namanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Iqbal. Benar sekali Bapak Ibu semuanya. Tidak mungkin kita melakukan sebagai teman saja. Tidak pula mungkin kita melakukan menghukum saja. Ya, jadi tergantung posisi mana yang sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Yang setuju yang kedua adalah posisi kontrol diri dibutuhkan guru dalam murid sebagai teman dan sebagai manajer. Kemudian teman dan manajer ada 3 orang, teman, manajer, dan pengontrol. Nah, yang ketiga ditambah lagi dengan pengontrol. Selanjutnya, posisi yang menurut saya baik bisa digunakan di sekolah, memberikan konsekuensi berupa hukuman kepada siswa tergantung dengan kondisi dan situasi peserta didik tersebut. Berarti ini lebih berat ke sini. Hukuman bisa kita berikan tergantung situasi. Tapi yang paling baik, nah, kata yang membuat ini posisi yang keempat dan yang kelima, berarti pengontrol dan manajer. Nah, jadi dia setuju dengan menghukum sesuai kondisi, tapi yang paling baik dia menonjolkan 2 posisi kontrol, yaitunya sebagai pengontrol dan manajer. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer dibutuhkan oleh seorang guru karena dengan posisi itu siswa akan dapat mengetahui kesalahan
yang dia lakukan dan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Bapak Ibu semuanya, benar bahwa semua posisi ini bisa kita lakukan. Tetapi kembali lagi kita lihat, kalau kita memberikan posisi tersebut, kita berlaku di posisi penghukum, ada nggak dampaknya? Seperti yang kita lihat tadi, adanya dampaknya kepada siswa kita. Nah, kalau penghukum itu biasanya dengan kata-kata yang keras, yang cenderung kasar, yang membuat anak-anak itu takut. Itu otomatis biasanya akan memberikan beban mental atau dampak dalam jangka waktu panjang atau lama. Tidak saat itu. Mungkin saat itu dia akan berubah menjadi baik. Berbeda dengan hukuman, ini hukuman, berbeda dengan konsekuensi. Nah, ini ada satu kasus seorang anak yang terlambat datang di jam Pak Iqbal, di jam olahraga, kemudian disuruh lari keliling lapangan basket. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini kasusnya yang sama. Seorang anak yang terlambat dengan Bu Amel di kelas, dengan Bu Amel, itu disuruh lari lapangan, sama hukumannya dengan Pak Iqbal. Mana kira-kira yang hukuman dan mana yang konsekuensi? Tergantung posisi awal. Misalnya seperti ini, kalau kesepakatan awal Pak Iqbal, jika terlambat anaknya lari keliling lapangan, berarti yang Pak Iqbal tidak termasuk pada hukuman. Nah, tapi jika seandainya itu bukan termasuk kesepakatan Pak Iqbal dalam pembelajaran, berarti itu termasuk hukuman. Nah, ya, terima kasih Bu Dela, bisa jadi seperti hal demikian. Konsekuensi biasanya, kalau hukuman biasanya tidak ada hubungan dengan pelajar, tidak ada hubungan dengan sikap yang akan dilakukan. Sementara konsekuensi adalah ada hubungannya. Kalau di jam olahraga dia berlari di lapangan, itu lebih ke konsekuensi. Tetapi kalau terlambat datang ke sekolah, tidak ada hubungannya dengan jam olahraga, itu lebih ke hukuman. Itu ada dua perbedaan yang mungkin kita lakukan hampir sama, tetapi ternyata satu adalah hukuman karena tidak ada hubungannya seperti hukumannya tadi kan. Dia terlambat, mengapa harus lari lapangan Bu? Berbeda kalau di lapangan Bapak Ibu sedang bermain bola kaki di lapangan bola kaki, kemudian anak terlambat datang, dia lari di lapangan, itu tidak akan menimbulkan dampak negatif atau beban mental bagi mereka karena teman-temannya juga berada di lapangan. Sedangkan Bu Amel, temannya sudah belajar dalam kelas, anak terlambat sudah tinggal pelajaran disuruh lari keliling lapangan, itu adalah akan memberikan beban mental. Nah, itulah kira-kira gambaran antara hukuman dengan konsekuensi. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita sebagai guru di posisi apa ini? Posisi apa yang mengatakan saya kecewa sekali? Ya, kita lihat nanti. Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Berilah simpan jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Masih merasa bersalah kalau Bu Amel, kalau Bu Siska sebagai teman. Jadi kita lihat kuncinya. Yang berikut, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Sebagai teman. Kita lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Kita lihat. Ternyata yang membuat merasa bersalah hanya yang nomor 1. Saya kecewa. Jadi anak itu merasa bersalah karena kita kecewa. Yang kedua, kamu tidak pernah benar. Berarti kita menghukum dia. Kita tidak pernah melihat selama ini pasti dia pernah melakukan kebenaran atau kebaikan. Kalau kita katakan kata-kata yang kedua ini, berarti anak tersebut tidak pernah benar di mata kita. Berarti kita sudah menghukumnya sebagai anak yang tidak benar.
Kemudian ayolah lakukan demi ibu dan bapak, itu sebagai teman ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Dan yang berikut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, pasti tidak setiap hari dia paling terakhir. Pasti ada masanya dia yang paling dulu, minimal ada 5 besar, 10 besar. Nah, itulah Bapak Ibu contoh posisi kontrol kita sebagai guru. Memang semua posisi ini bisa kita lakukan, tapi yang paling baik kita lakukan kalau kita belum mampu memposisikan diri sebagai manajer, minimal kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, itu harapan kita, tentunya tergantung pula tadi dengan situasi dan kondisi. Di posisi sebagai manajer ini kita hanya manajerial situasi kondisi yang ada pada anak, dan mereka nanti yang memberikan solusi apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Seperti dalam contoh tadi, si Naren itu dia akan berjanji untuk men-setel jamnya, kemudian minta kakaknya dan ibunya untuk mengingatkannya. Bukan guru yang memberikan solusi, tapi dia yang memberikan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Mungkin yang kita lakukan, kita harapkan hari ini kita melakukan posisi sebagai manajer, besok anak tidak berubah, tidak. Tapi yakinlah kalau kita konsekuensi melakukannya, itu di masa yang akan datang itu akan terbentuk seorang anak yang mampu memanage dirinya sendiri. Berbeda dengan penghukum tadi. Di masa yang akan datang dia akan masih terbawa dengan dampak negatif hukuman yang mungkin, apalagi hukuman berupa hukuman mental. Kalau hukuman fisiknya mungkin dicubit, itu mungkin tidak masalah. Kalau hukumannya berupa hukuman mental, dipermalukan, itu akan berdampak pada masa depan anak tersebut di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, itu tentang posisi kita di dalam kelas. Selanjutnya mungkin kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, itu mungkin sudah dilakukan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti di kelas masing-masing membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu, yang pertama langkah-langkahnya terlebih dahulu kita buat peraturan. Kita munculkan peraturan. Mungkin waktu kita sudah banyak, tidak bisa kita praktekkan di sini. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah kata-kata pada peraturan. Kira-kira apa kalau kita buat kesepakatan, apa muncul nanti? Nah, jadi langkah pertamanya kita buat peraturan dulu. Kita munculkan dari anak-anak kita, bukan kita yang munculkan. Kita lempar kepada anak-anak kita apa peraturan-peraturan yang akan kita buat di sekolah. Kita gunakan stigma ini. Setelah muncul peraturan-peraturan, nanti langkah kedua kita hilangkan kata-kata negatif. Dilarang, tidak boleh, kita hilangkan. Seperti tadi, tidak boleh terlambat masuk. Jadi kata-katanya kita ganti dengan datang tepat waktu. Sudah dilaksanakan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing? Sudah. Ya. Jadi alhamdulillah ya, karena kalau kita umpamanya kurang paham, ada 2 orang guru penggerak kita yang akan membantu kita nanti untuk membuat kesepakatan kelas, dan terakhir nanti akan muncul nilai. Nilai apa? Kalau tadi datang tepat waktu, itu nilai apa yang ada? Berarti nilai disiplin. Jadi anak-anak kita akan menurut dengan nilai-nilai kebajikan yang harus dipatuhinya di kelasnya. Kalau membuang sampah pada tempatnya, nilai apa? Nilai kesehatan. Ya. Itulah sedikit tentang kesepakatan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi.
Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang mana yang ada segitiga restitusinya? Kan ada 5 tadi posisi kontrol. Segitiga restitusi itu terdiri dari pertama menstabilkan identitas. Kalau anak-anak kita membuat pelanggaran, kita stabilkan dulu. Nah, kemudian setelah itu kita validasi kebutuhannya. Kebutuhan apa yang mungkin dia kurang bagi diri sendiri, bagi dirinya. Setelah kita validasi kebutuhannya, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia sepakati, yang masih dia ingat. Dan terakhir kita minta kembali kepadanya apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kita buat kesepakatan kepada anak tersebut. Jadi berdasarkan segitiga restitusi ini, video yang keberapa dari video tadi yang menggambarkan proses segitiga restitusi? Penghukum, teman, merasa bersalah, manajer atau pengontrol? Manajer. Sebagai manajer, itulah yang seharusnya dituntut kita sebagai guru untuk melakukan di setiap permasalahan pada siswa itu. Kita lakukan secara manajer dengan proses segitiga restitusi. Ini ada sedikit contoh yang sudah saya lakukan. Ini bukan nyata ya, ini cuma kita buat, karena tugasnya kita buat skenario-nya, kita rekam, kita latihan, baru kita rekam. Skenario-nya, Airin ini sering tidak mau mengajak Hawa untuk berteman. Siapa Hawa? Siapa ini? Kasus yang pertama, kasus pertama ini. Nah, jadi Airin tidak sering meninggalkan Hawa, tidak mau berteman dengan Hawa dan mengajak teman-teman lainnya bermusuhan dengan Hawa.
Ternyata setelah dilakukan segitiga restitusi, air ini punya alasan. Dulu Hawa ini sering memukulnya, memukulkannya. Sekarang dia Airin sudah dihargai temannya. Di saat dia sudah punya kekuatan, dia membalas perlakuannya terhadap Hawa. Lalu dipanggillah Airin ini, kemudian dia menceritakan alasannya. Berarti kebutuhan yang Airin nampakkan waktu di situ adalah kebutuhan dihargai teman dan penguasaan. Dan ditanya apa keyakinan kelas yang dia yakini, dia menjawab bahwa saling menghargai, menghormati, disiplin. Kita tanya dulu apa keyakinan yang dia ingat, tidak hanya yang berhubungan dengan permasalahannya. Kemudian setelah dihubungkan dengan permasalahan, dia menjawab keyakinan kelas yang dia langgar adalah tidak menghargai. Kemudian kita kembalikan kepadanya. Dia punya solusi nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya, katanya dia akan minta maaf pada Hawa dan berteman kepada Hawa, juga akan mengajak teman-teman lainnya untuk berteman dengan Hawa dan tidak akan membedakan teman di kelasnya. Nah itulah drama atau skenario contoh penerapan segitiga restitusi di kelas ataupun di sekolah. Nah itulah Bapak Ibu materi kita untuk hari ini. Kita lihat apakah masih ada slide kita. Kayaknya sudah, terima kasih nih. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita di kelas dan bagi sekolah kita UPTD SD Negeri 01 Mungka demi kemajuan dan pendidikan yang berpihak kepada murid di masa yang mendatang. Saya sebagai pembicara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.